Tuhan ingatkan dari Yakobus 1 ayat yang ke-8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya, itu benar. Maka tidak bisa dosa itu bersatu dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Lalu Yakobus 4 ayat yang ke-9 katakan, sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Jadi orang yang mendua hati itu sebenarnya orang yang malang dalam kehidupan ini, ya. Bukan Malang Jawa Timur ya, tapi orang yang benar-benar menderita gitu. Jadi kita rindu di dalam tahun integritas ini kita juga orang-orang yang tidak mendua hati ya. Kalau dengan pasangan kita juga tidak boleh mendua hati kan ya, seperti itu. Kita sudah punya pasangan, kita sudah punya suami atau istri, kita nggak boleh mendua hati gitu ya. Sudah punya baru punya pacar aja kita nggak boleh mendua hati. Jadi benar-benar Tuhan mau kita punya integritas dalam kehidupan ini, terutama dengan Tuhan. Ya, kita tidak bisa mendua hati karena hidup kita tidak akan tenang. Ya, jadi ada hal yang terpenting adalah pertobatan membuat kita menyadari betapa malangnya hidup di dalam dosa. Sebab kenikmatan karena dosa sifatnya hanya sementara, tapi pemulihan sifatnya kekal bahkan selama-lamanya. Jadi ada hal yang bertentangan antara hidup berintegritas dengan hidup di dalam dosa. Ya, jadi kalau hari ini kita masih melakukan dosa, maka kita mesti ingat bahwa kita ada di dalam tahun integritas, kita di dalam tahun di mana Tuhan sendiri yang memulai integritas tersebut. Ya, kalau Tuhan menyelamatkan manusia, dia mati di kayu salib, dia menebus dosa-dosa kita, dia disiksa, itu karena Tuhan punya integritas ya. Jadi Tuhan nggak hanya berkata, jangan berdosa, tapi dia menebus dosa-dosa kita semua. Jadi Tuhan itu nggak cuma ngomong, jadi dia lakukan bagiannya dia ya. Nah, Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat 19. Pak Dian boleh bacain, Pak Dian? Ulangan 30 ayat 19. Pak Dian, ada nggak ya? Ya, ada, Pak. Ya, boleh dibacakan Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat 19. Ya. Demikian firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ya, jadi kita selalu punya pilihan di dalam kehidupan ini. Ya, kita punya pilihan untuk kita hidup berintegritas. Ya, kita memegang semua firman Tuhan, atau kita mau hidup di dalam dosa. Ya, Tuhan bukanlah Allah yang memaksa kita. Ya, Tuhan bukan Tuhan yang memaksa, tapi Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Ya, Tuhan tahu bahwa manusia punya free will, punya kehendak bebas, sehingga manusia menjadi makhluk yang dihargai. Kita bukan orang yang seperti budak, harus begini, harus begitu ya. Kita bukan orang yang hidup sebagai budak yang harus ikutin Tuhan begini, enggak, tapi Tuhan mau kita mengambil satu pilihan. Tuhan mau kita mengambil satu pilihan, pilihlah kehidupan atau kematian, pilihlah berkat atau kutuk ya. Tapi Tuhan saranin juga, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup ya. Tuhan nggak hanya menghadapkan pada pilihan, tapi Tuhan ngasih tahu, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi bukan cuma kita, tetapi waktu kita memilih kehidupan, kita sedang memilih sesuatu yang baik untuk keturunan kita, anak-anak kita, bahkan cucu kita gitu, saudara ya. Jadi hari ini saya ingin ingatkan kepada kita semua tentang kesetiaan, komitmen, bagian dari integritas kita. Ya, sebagai orang tua, sebagai suami atau istri, pasangan kita, saudara ya, kita sebagai orang benar, kita harus hidup di dalam integritas Tuhan ya. Jadi jangan salah pilih kehidupan ya, maka berkat akan mengikuti. Kadang-kadang orang salah pilih, orang pilih sesuatu yang enak, sesuatu yang menyenangkan dagingnya, tetapi akhirnya bukan menuai berkat, lalu marah-marah sama Tuhan ya. Jadi
jangan salah pilih hari-hari ini kalau kita diperhadapkan, kita pasti diperhadapkan pada pilihan ya saudara. Waktu bangun tidur aja kita udah ada pilihan, mau saat teduh, mau enggak gitu ya saudara, mau berdoa atau tidak gitu ya. Lalu waktu kita masih dalam pekerjaan dalam onsite, kita mau bekerja dengan benar atau tidak itu juga pilihan ya. Tapi Tuhan ingetin, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, bukan cuma buat kita, tapi Tuhan pikirin keturunan kita gitu saudara ya. Tuhan pikirin bukan cuma kehidupanmu, tapi kehidupan anak-anakmu, kehidupan cucumu, ya kehidupan keturunanmu, ya sehingga anak cucu kita bisa berkata, wah saya punya ayah yang luar biasa, saya punya ibu yang luar biasa, mengasihi Tuhan. Mungkin sampai cucu kita, wah dulu kakek saya itu orang yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Jadi benar-benar Tuhan memelihara keturunan kita. Jadi pada hari ini saya cuma mau sampaikan bahwa dalam tahun integritas ini kita terus diperhadapkan oleh pilihan-pilihan dalam kehidupan ini ya. Cuma satu hal, Tuhan sudah kasih tahu, pilih kehidupan ya saudara. Jadi pilihlah kehidupan ini karena kehidupan itu yang membuat kita dan keturunan kita akan melihat berkat berkat Tuhan ya. Jadi hari ini mari kita tetap setia, komitmen ya kepada Tuhan, karena kesetiaan dan komitmen adalah bagian dari integritas ya. Jangan mendua hati saudara, karena orang yang mendua hati pasti nggak miliki integritas ya. Kalau orang yang mendua hati, wah mau hidup benar tapi juga mau hidup nggak benar, itu pasti akan nggak tenang hidupnya saudara. Jadi Tuhan mau kita punya kesetiaan, kita punya komitmen, karena itu adalah bagian dari integritas saudara ya. Jadi saudara, saya mau katakan saudara, mulai hari ini saudara yuk ajak keluarga kita, anak-anak kita untuk hidup berintegritas. Kalau bingung integritas saudara, ya hidup benar di hadapan Tuhan. Apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat itu sama sesuai dengan apa yang kita ada dalam hati kita saudara. Jadi saudara dalam Tuhan Yesus, kita rindu supaya kita nggak lewat tahun integritas ini ya udah lewat gitu aja, enggak saudara. Tetapi kita benar-benar menerima berkat Tuhan dalam tahun integritas ini saudara. Jadi apa yang Paniko dapatkan dari Tuhan, apa yang Paniko terima dari Tuhan Yesus saudara, itu juga boleh kita terima ya. Jadi jangan sampai nanti orang lain sudah melakukan komitmen, kesetiaan, dan yang menjadi bagian integritas, mereka diberkati, kita tidak mengalami berkat Tuhan, itu bahaya saudara ya. Jadi dan jangan setengah-setengah saudara ya. Jangan, kalau komitmen setia itu jangan setengah-setengah, langsung aja saudara ya. Jadi ada cerita orang yang ketemu sama seorang bapak, dia merokok, bapak itu bilang, katanya kamu sudah komitmen untuk tidak merokok gitu kan ya. Lalu si anak itu bilang, ya Pak, saya sudah komitmen tapi ada tahapannya. Mulai hari ini saya nggak bawa rokok, jadi saya minta sama orang ya. Saya minta sama orang, itu bukan komitmen ya, itu setengah-setengah mempermainkan komitmen. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini saya rindu supaya kita menerima berkat Tuhan yang luar biasa ya, karena kita komitmen sama Tuhan. Jadi kita berdoa, mulai hari ini kita berdoa, Tuhan saya mau komitmen baca Alkitab, saya mau komitmen untuk bangun pagi, berdoa saat teduh ya saudara. Saudara bisa lakukan itu semuanya ya saudara. Apapun yang saudara mau komitmenkan lah ya saudara ya. Saya juga nggak tahu saudara berdoa, apa nih Tuhan ya, yang saya harus lakukan ya. Kalau saudara mungkin saya mau komitmen untuk lebih mengasihi suami atau istri saya mau komitmen untuk hal-hal yang kecil deh saudara gitu ya. Misalnya bersihin kamar gitu, rapihin kamar gitu saudara ya. Saudara bisa lakukan itu semuanya. Saya nggak tahu apa yang saudara mau komitmen, tapi hari-hari ini saudara, yuk kita belajar untuk komitmen, terutama untuk komitmen mengasihi Tuhan ya. Saya masih terus hari-hari ini baca Alkitab yang berseri saudara, maksudnya bukan bersih, berurut gitu saudara ya. Saya terus komitmen, nggak mudah saudara ya, karena kadang kalau
loncat satu gitu ya saudara ya, udah ngejarnya itu saudara ya. Jadi wah saya harus setia komitmen ya untuk baca firman Tuhan. Saudara, yuk mari kita dalam tahun integritas ini kita sama-sama melakukan kesetiaan dan komitmen kepada Tuhan, saudara. Ya, jadi saudara jangan pikirin susahnya komitmen Kristen, saudara jangan, tapi pikirin saudara, ya Tuhan akan memberkati kita, engkau ya hidupmu dan engkau maupun keturunanmu, ya engkau dan keturunanmu. Jadi saudara jangan pikirin susahnya dulu, tapi pikirin bahwa berkat Tuhan akan sampai kepadamu dan juga kepada keturunanmu, kepada anak cucumu, saudara. Pikirkan hal tersebut ya supaya hari-hari ini kita boleh sama-sama lakukan integritas kita, saudara. Amin, saudara. Mari kita dalam doa. Saya mau berdoa buat setiap saudara saat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, hamba selesai sampaikan firman-Mu Tuhan, tapi kami tahu ya Tuhan, kami belum selesai untuk melakukan komitmen kami ya Tuhan Yesus, untuk kami hidup berintegritas ya Tuhan di hadapan-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa Engkau berjanji ya Tuhan, ketika kami memilih kehidupan, ketika kami memilih untuk berintegritas kepada-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau memelihara kami, berkat-Mu ada atas kami, bahkan atas keturunan kami ya Tuhan. Dan kami percaya Allah tidak pernah berdusta, Allah tidak pernah berbohong ya Tuhan. Kami akan terima berkat-berkat yang daripada-Mu ya Tuhan, juga buat keturunan kami, anak cucu kami ya Tuhan Yesus. Mereka menjadi orang yang diberkati ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa buat semua jemaat di Mamang Perapatan ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang luar biasa, pemeliharaan-Mu yang dahsyat ya Tuhan Yesus Tuhan. Dalam masa-masa pandemi ini ya Tuhan, kami melihat ya Tuhan, tangan-Mu ya Tuhan Yesus ada atas kami ya Tuhan. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkat yang daripada-Mu ya Tuhan terjadi, terrealisasi ya Tuhan, tercipta ya Tuhan Yesus buat semua jemaat GBI Mampang Perapatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara, siapkan hati dan pikiran saudara. Saudara juga siapkan roti, dan tadi Pak Dian sudah sampaikan sirup atau teh, saudara. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan. Yohanes 4:8 sampai 58, firman Tuhan berkata, "Aku roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga, barang saya makan daripadanya ia tidak mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga." Saudara, jadi Tuhan adalah roti kehidupan kita, saudara. Jadi Tuhan Yesus memberikan hidupnya, saudara, ya. Melalui perjamuan kudus ini kita melihat bagaimana Tuhan memberikan hidupnya atas kita, saudara. Ya, jadi saudara, mari kita akan siapkan lebih lagi, saudara, ya dalam perjamuan kudus ini. Mari kita akan masuk dalam doa. Kita akan berdoa. Nah, jadi saudara, mari masing-masing boleh menguji dirinya sendiri. Alkitab katakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu bahkan roti dan minum dari cawan itu. Mari saudara kita uji hidup kita, saudara. Adakah dosa yang masih kita perbuat hari-hari ini? Saudara, mari kita minta ampun sama Tuhan. Masing-masing daripada kita boleh menguji hidup kita, saudara. Minta ampun sama Tuhan sebelum kita masuk lebih lagi dalam perjamuan kudus, makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni ya Tuhan. Terima kasih. Kau yang luar biasa, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Alkitab katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita, saudara. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, bukan roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengatakan sudah makan, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita, saudara. Lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Pujian tadi mengatakan sungguh besar pengorbanan-Mu buat kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu buat kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami boleh mengingat pengorbanan-Mu yang atas hidup kami ya Tuhan. Tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami boleh makan minum Tuhan, sehingga kami boleh bersatu dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat penyamuan kudus kali ini ya Tuhan. Kami mengingat setiap perbuatan-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Yesus, kami memilih kehidupan ya Tuhan, untuk kami boleh hidup bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Puji syukur hanya bagi Yesus. David boleh dibantu untuk voice of Pentecost. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah, daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik.
Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik, kita akan melihat pengumuman. Boleh dibantu, David? Oke, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang melayani pada hari ini. Ada Pak Agam Wimbi yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan memimpin kita untuk perjamuan kudus. Lalu untuk worship leader, singer dan pemusik. Lalu pendoa syafaat, Bu Anas. Untuk moderator dan host, David, juga kesaksian tadi Bu Nawang. Lalu terima kasih juga kepada guru-guru sekolah minggu dan guru junior church. Tuhan Yesus memberkati. Untuk jemaat yang berulang tahun di bulan Maret, ada Bapak Rudi Alex tanggal 5 yang lalu Cinta tanggal 5, Bang Charles tanggal 9, lalu ada Dr. AG tanggal 9, lalu saya tanggal 11, Bapak Peter tanggal 12 Maret. Bapak Peter itu bapaknya Excel.
Bagi yang namanya belum tercantum, maka dapat menghubungi Bu Gemrina. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya, kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Selanjutnya. Doa Fajar hari Sabtu tanggal 20 Maret jam 5 sampai dengan jam 6 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan dari Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Mari kita ambil bagian dalam menara doa bersama dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada, dan bangsa-bangsa di United Prayer Tower, di mana setiap hari Sabtu jam 2 siang sampai dengan jam 3 siang itu CK2 ambil bagian. Jadi kita bersama-sama dengan CK2, mari kita ambil bagian dalam UPT, United Prayer Tower, setiap hari Sabtu jam 2 sampai dengan jam 3 sore. Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening yang ada di layar. Bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA kepada Google. Community of Love untuk Jeremiah Generation hari Jumat minggu kedua jam 8 malam via Zoom meeting, link akan di-share di WA group. Ayo bersaksi. Jadikan kisah hidupmu bersama Kristus sebuah pengharapan dan kekuatan bagi setiap orang yang berputus asa dan boleh membawa sukacita, sorak-sorai kemenangan serta pujian pengagungan bagi Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Bagi yang rindu bersaksi dapat menghubungi saya atau Pak Daniel. Nanti akan kita jadwalkan. Kesaksian dapat berupa pujian, dapat berupa juga kesaksian hidup. Kesaksian sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat 8a, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Apakah Anda punya beban serta persoalan dan rindu untuk didoakan? Jadi ada list permohonan doa melalui Google Form yang akan di-share setiap minggunya melalui WA Group. Ada juga yang sudah masuk untuk permohonan doanya. Akan kita tim doa saja yang mengetahui untuk permasalahan doanya. Ya. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Koh Ju Henley, di usia 70 tahun pada tanggal 4 Maret 2021 yang lalu, kiranya keluarga besar diberikan penghiburan dan kekuatan. Ya, ini pesan Gembala Sidang, Pendeta Dr. Senior Niko Notora Harjo, kita harus lakukan 6M. Yang pertama membatasi mobilitas, lalu M yang kedua menjauhi kerumunan, M yang ketiga mencuci tangan dengan sabun, M yang keempat memakai masker, M yang kelima menjaga jarak, M yang keenam mempersiapkan diri untuk divaksinasi. Jadi ada beberapa yang sudah divaksinasi seperti Pak Daru ya sudah, terus Oma Agustin, lalu ada Ibu Aling juga sudah divaksin dan ada beberapa yang sedang menunggu. Baik, diingatkan kembali untuk sekolah minggu online setiap hari Minggu jam 8 sampai dengan jam 9. Lalu Junior Church online setiap hari Minggu jam 9 sampai dengan jam 10. ID meeting dan password akan di-share di WA Group. Lalu ibadah umum online, ingatkan juga kepada rekan-rekan yang lain yang belum bergabung. Setiap hari Minggu jam 10. Ya, jadi juga untuk guru orang tua sekolah minggu, tadi ada pesan dari guru sekolah minggu untuk dapat merekam kesaksian pujian dari anak sekolah minggu yang akan ditayangkan di Jumat Agung. Oke, kita akan akhiri ibadah pada pagi siang hari ini. Kita akan naikkan pujian bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga.
kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia Terima kasih ya Allah, pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh Bapak terus memuji dan menyembah Tuhan seluruh jemaat GPI Perapatan ya Bapak. Makasih firman Bapak untuk kami boleh setia, kami boleh komitmen untuk kami tidak mendua hati Tuhan, juga kami boleh memilih kehidupan hari-hari ini ya Allah. Terima kasih Bapak, berkati hamba Tuhan, pada mimpi Tuhan, terus Bapak kasih karunia-Mu, setiamu Tuhan, rahmat-Mu Tuhan, kebaikan anugerah-Mu terus melimpah dalam kehidupan daripada Pak Gemudi dan seluruh keluarga Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan beraktivitas, kiranya Engkau yang akan memberkati kami, kehidupan kami sepanjang ke depan. Siapa dan Kau melalui hamba-Mu. Silakan Pak Gemudi. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita baca waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan dalam hidup kita. Terimalah berkat ini, kiranya damai sejahtera melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam putranya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati semuanya. Boleh